Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Paramita. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang teori perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Menelusuri jejak kehidupan Sigmund Freud. Awal kehidupan Sigmund Freud, nama lengkapnya Sigmund Shlomo Freud, dilahirkan pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang kini menjadi bagian dari Republik Ceko. Ia lahir dalam keluarga Yahudi kelas menengah dan memiliki 3 saudara perempuan. Ayahnya Jacob Freud, seorang pedagang bulu, dan ibunya Amalie Nathanson Freud adalah wanita yang sangat religius. Pendidikan, Freud memulai pendidikannya di sekolah menengah di Wina dan kemudian melanjutkan ke Universitas Wina pada tahun 1873. Ia awalnya mempelajari kedokteran, namun kemudian tertarik pada bidang neurologi. Ia memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran pada tahun 1881. Apa itu perkembangan psikoseksual? Perkembangan psikoseksual adalah tahapan perkembangan psikologis dan seksual yang dialami individu sejak lahir hingga dewasa. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, seorang psikologi berkebangsaan Austria yang dianggap sebagai bapak psikoanalisis. Menurut Freud, perkembangan psikoseksual dipengaruhi oleh dorongan seksual dan energi psikis yang terpusat pada daerah-daerah sensitif tubuh yang disebut zona erogenus. Perkembangan ini memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian dan tingkah laku individu. Adapun jejak karya dan akhir riwayat. Karya utama Freud dikenal karena karya-karyanya yang inovatif dalam psikologi, seperti Interpretasi Mimpi 1900, Psikologi Seksual 1905, dan Psikologi Ego 1923. Karya-karyanya ini membantu membentuk dasar-dasar psikologi modern dan banyak dipelajari hingga saat ini. Wafatnya Freud. Freud meninggal dunia di Leiden pada tanggal 23 September 1939 akibat kanker rahang yang dideritanya. Meninggalnya Freud merupakan kehilangan besar bagi dunia psikologi. Warisannya terus menginspirasi dan memicu perdebatan hingga saat ini. Adapun fase-fase perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Yang pertama, ada fase oral, yaitu sejak lahir sampai umur 1 tahun. Pada fase ini, bayi terpusat pada kepuasan melalui mulut, seperti menyusu, menghisap, menggigit. Perkembangan psikoseksual pada fase ini dapat mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku di kemudian hari. Yang kedua, ada fase anal, yaitu saat anak usia 1-3 tahun. Fokus energi psikis pada fase ini adalah area dubur, di mana anak-anak mulai belajar mengendalikan fungsi buang air yang dapat membentuk kepribadian terkait kebersihan dan kerapian. Kemudian yang ketiga, yaitu fase falik, yaitu saat anak usia 3-5 tahun. Pada fase ini, anak-anak mulai mengembangkan ketertarikan pada organ seksual. Mereka mulai menyadari perbedaan jenis kelamin, mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sesama jenis kelamin. Adapun penjelasan tentang fase oral, yaitu sejak anak lahir sampai umur 1 tahun. Ciri-ciri fase oral, yaitu pada fase ini bayi terfokus pada kepuasan melalui mulut, seperti menyusu, menghisap, dan menggigit. Perkembangan psikoseksual pada fase ini dapat mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku di kemudian hari. Dampak dari fase oral. Seorang individu yang terhambat pada fase oral dapat berkembang menjadi orang yang mudah kecanduan, seperti merokok, makan berlebih, atau minum minuman keras. Sebaliknya, jika fase ini berlangsung dengan baik, dapat membentuk kepribadian yang optimis dan ramah. Contoh kasus, misalnya, seorang anak yang trauma karena dijauhkan dari ibunya saat menyusui, dapat mengembangkan kepribadian yang selalu merasa kekurangan kasih sayang, dan sulit untuk percaya pada orang lain.
Kemudian ada fase anal, yaitu saat anak usia 1-3 tahun. Ciri-ciri fase anal yaitu fokus energi psikis anak adalah pada area dubur. Anak-anak mulai belajar mengendalikan fungsi buang air yang dapat membentuk kepribadian terkait kebersihan dan kerapian. Dampak dari fase anal. Jika perubahan fase anal tidak berjalan dengan baik, maka anak dapat berkembang menjadi individu yang kaku, perfeksionis, atau justru ceroboh dan tidak teratur. Sebaliknya, jika fase ini dilalui dengan baik, anak dapat menjadi seorang yang teratur, rapi, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada fase falik, yaitu anak usia 3-5 tahun, yaitu ketertarikan pada organ seksual. Pada fase ini, anak-anak mulai mengembangkan ketertarikan pada organ seksual mereka sendiri dan orang lain. Mereka mulai menyadari perbedaan jenis kelamin dan mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sama jenis kelamin. Kemudian ada kompleks Oedipus dan kompleks Elektra, yang mana kompleks Oedipus ini adalah anak laki-laki dapat mengalami kompleks Oedipus, yaitu ketertarikan pada ibu dan rasa bersaing dengan ayah. Sebaliknya, anak perempuan dapat mengalami kompleks Elektra, yaitu ketertarikan pada ayah dan rasa bersaing dengan ibu. Kemudian identifikasi dengan orang tua. Untuk mengatasi kompleks ini, anak-anak akan berusaha mengidentifikasi diri dengan orang tua yang sama jenis kelamin, sehingga dapat memperoleh cinta dan kasih sayang yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada fase laten, yaitu anak usia 5 tahun sampai awal puber, yang mana disebut juga dengan istirahat seksual. Pada fase ini, energi psikis anak teralihkan dari fokus seksual ke aktivitas lain, misalnya seperti bermain, belajar, dan bersosialisasi. Minat seksual anak-anak cenderung tidur atau laten. Perkembangan intelektual. Fase laten memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan sosial mereka. Anak-anak dapat belajar berinteraksi dengan lingkungan secara lebih baik. Kemudian persiapan menuju fase genital. Meskipun minat seksual terhenti sementara, fase ini sedang mempersiapkan anak-anak untuk memasuki fase genital, yaitu saat masa puber tiba. Kemudian ada fase genital, yaitu anak usia 12 tahun sampai 18 tahun, yang mana disebut juga dengan kematangan seksual. Pada fase ini, minat dan dorongan seksual remaja kembali muncul seiring dengan kematangan seksual. Remaja mulai mengeksplorasi dan mengembangkan hubungan romantis dan seksual. Kemudian ada identitas diri. Fase genital juga merupakan masa pembentukan identitas diri remaja. Mereka mulai mempertanyakan dan mencari jati diri mereka termasuk orientasi seksual. Kemudian integrasi kepribadian. Keberhasilan melalui fase genital dapat membantu remaja mengintegrasikan seluruh aspek kepribadiannya, termasuk dorongan seksual ke dalam fungsi kepribadian yang sehat dan matang. Adapun kelebihan teori psikoseksual Freud. Yang pertama yaitu memfokuskan perkembangan awal. Teori Freud ini menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian. Pengalaman awal ini, terutama dalam 5 tahun pertama kehidupan, dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental seseorang di masa dewasa. Kemudian yang kedua, yaitu menjelaskan konflik psikologis. Teori Freud ini membantu memahami konflik psikologis yang dihadapi individu seperti kecemasan, depresi, dan gangguan kepribadian. Teori ini menjelaskan bagaimana konflik-konflik ini dapat muncul dari pengalaman masa kanak-kanak dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi perilaku. Kemudian yang ketiga, membuka pintu pemahaman. Teori Freud ini membuka pintu untuk memahami dunia batin manusia dan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku terhubung. Teori ini membantu kita memahami motivasi dan proses-proses bawah sadar yang mempengaruhi tindakan kita. Kekurangan teori psikoseksual Freud. Yang pertama yaitu sulit dibuktikan.
Banyak konsep dalam teori Freud sulit untuk diukur dan diuji secara ilmiah. Ini karena teori ini berfokus pada proses-proses bawah sadar yang sulit untuk diakses. Yang kedua, yaitu bias gender. Teori Freud ini dianggap bias gender karena lebih menekankan pengalaman laki-laki dan kurang memperhatikan perkembangan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu menekankan seksualitas. Kritik terhadap teori Freud adalah bahwa ia terlalu menekankan pengaruh seksualitas pada perkembangan kepribadian. Analisis teori psikoseksual Freud dalam Islam. Yang pertama yaitu keseimbangan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Teori Freud dengan fokusnya pada dorongan seksual mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip Islam yang menekankan kesucian dan pengendalian diri. Kemudian yang kedua, peran Allah Subhanahu wa taala. Islam percaya bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teori Freud ini tidak mempertimbangkan peran Tuhan dalam perkembangan kepribadian yang menjadi dasar dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu moralitas. Teori Freud menekankan peran ego dalam mengatasi konflik antara id dan superego. Dalam Islam, moralitas dan etika didasarkan pada ajaran agama, bukan hanya pada kekuatan ego. Kesimpulan, teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud menjelaskan tahapan perkembangan psikologis dan seksual manusia sejak lahir hingga dewasa. Setiap tahapan memiliki fokus energi psikis yang berbeda dan mempengaruhi pembentukan kepribadian. Kemudian pentingnya fase-fase kritis. Fase-fase kritis dalam perkembangan psikoseksual dapat berdampak jangka panjang pada kepribadian dan perilaku individu. Oleh karena itu, pengasuhan dan lingkungan yang tepat pada masa kanak-kanak sangatlah penting. Aplikasi dalam kehidupan. Pemahaman atas perkembangan psikoseksual dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta memberi wawasan dalam praktik pengasuhan, konseling, dan psikoterapi. Mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.